Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mempraktikkan segel gunung terbuka. Ratu Medusa mendengus dingin saat melihat senyum cerah di wajah Xiaoyan. Dia membuat keputusan dalam hatinya bahwa dia pasti akan mengubah orang ini menjadi 10.000 keping di masa depan begitu dia lolos dari pengaruh Heaven Swallowing Python. Xiaoyan tersenyum dan duduk dari batu besar. Dia berkata kepada Medusa, kalau begitu, kita bisa dianggap teman mulai sekarang. Kami hanya memiliki hubungan mitra bisnis, bukan rekan. Ratu Medusa menepis bibir merahnya yang ramping, dan benar-benar menghancurkan pikiran Xiaoyan untuk mendekatkan hubungan mereka. Baiklah, hubungan bisnis. Xiaoyan dengan acuh tak acuh merentangkan tangannya dan tersenyum sebelum berkata, namun, karena kita akan bersama dan 1 tahun begitu lama, aku tidak bisa begitu saja memanggilmu Medusa, kan? Mengapa saya tidak membantu Anda memilih nama? Jika tidak, orang lain akan mengetahui identitas Anda setelah saya memanggil nama Anda di masa mendatang. Tidak perlu mengkhawatirkan dirimu sendiri dengan itu. Ratu Medusa hanya menjawab dengan dingin niat baik Xiaoyan. Kenapa aku tidak memanggilmu Cailin? Menurutku nama ini sangat cocok untukmu. Xiaoyan terus berbicara sendiri, merasa tidak sedikit pun khawatir bahwa nama ini sedikit Filistin. Cailin berarti sisik warna-warni yang mengacu pada sisik warna-warni di Heaven Swallowing Python. Enyah! Ratu Medusa kesal dengan kata-kata Xiaoyan yang tak ada habisnya, yang menyebabkan dia sangat marah. Mata cantiknya dipenuhi dengan kedinginan saat dia menatap pria muda di depannya. Namun, ketika dia melihat senyum hangat cerah di wajah mantan, amarah di matanya agak menghilang. Dia dengan dingin berkata, Ratu Medusa bukan hanya namaku, tapi juga statusku. Saya tidak perlu Anda mengubah nama saya. Begitu dia mengatakan ini, dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Kamu sudah berubah menjadi manusia. Bukan bentuk setengah manusia setengah ular di masa lalu. Oleh karena itu, Anda tentu membutuhkan nama. Nanti aku akan memanggilmu Cailin. Mengatakan Ratu Medusa terlalu merepotkan. Xiaoyan mengangkat kepalanya agak sembrono, dan berteriak keras kepada Ratu Medusa di langit. Tubuh Ratu Medusa berhenti sejenak. Matanya berkedip sesaat. Namun, dia tidak menangis dengan marah kali ini. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi sosok cahaya yang berlari ke kejauhan. Selain itu, bisakah aku merepotkanmu untuk membantuku mengawasi sekelilingku dan tidak membiarkan siapapun menggangguku? Jika tidak, jika terjadi kecelakaan, transaksi kami akan batal demi hukum. Ratu Medusa benar-benar mengabaikan teriakan keras Xiaoyan. Tubuhnya bersinar dan dia menghilang ke cakrawala. Tidak ada yang tahu apakah dia mengandung kata-kata Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan tersenyum tipis saat melihat Ratu Medusa menghilang. Dia akhirnya menyelesaikan masalah besar ini. Dengan apa yang disebut transaksi, pil pemulihan jiwa, dia tidak perlu lagi khawatir tentang kapan wanita menakutkan itu akan muncul dan membunuhnya. Hehe, Han Feng memang memiliki banyak koleksi. Dia bahkan memiliki formula obat untuk obat dengan efek yang aneh. Berkat dia saya bisa menyelesaikan masalah saya kali ini. Xiaoyan mengusap cincin penyimpanan laut yang tenang di tangannya dan dengan lembut tertawa. Jika itu hanya dia secara alami tidak memiliki formula obat seperti pil pemulihan jiwa. Benda ini adalah sesuatu yang dia ambil dari cincin penyimpanan laut yang tenang saat dia memulihkan diri. Sekarang, aku akhirnya bisa santai dan berlatih, God Seal Palm. Xiaoyan mengulurkan pinggangnya yang malas dan tersenyum sedikit. Dia sekali lagi duduk bersila di atas batu besar dan menutup matanya.
pikirannya bergerak saat beberapa informasi perlahan mengalir melewati hatinya. Xiao Yan dengan hati-hati membaca metode pelatihan untuk segel gunung terbuka. Itu lama kemudian sebelum dia merajut alisnya dan membuka matanya. Teknik segel dewa, ini memang layak untuk menjadi teknik Do tingkat tinggi kelas D. Kesulitan yang terlibat saat berlatih itu berkali-kali lipat dari Flame Splitting Tsunami. Ini sebenarnya perlu membuka 3 jalur ki tertentu sebelum seseorang dapat memadatkan telapak tangan dan manuver Do ki untuk melepaskan teknik Do. Xiao Yan mengerutkan alisnya erat. Jalur ki dalam tubuh seseorang serumit bintang di seluruh langit. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya kecil dan sulit ditemukan. Selain itu, mereka juga sangat rapuh. Lupakan tentang membukanya, mereka akan retak terbuka bahkan jika seseorang menggunakan energi yang sedikit lebih kuat untuk mengisinya. 3 jalur ki spesifik dari segel gunung terbuka, secara kebetulan adalah 3 jalur jarak jauh di tangan kanannya. Seseorang pasti harus menghabiskan banyak waktu untuk membukanya. Teknik Do semacam ini yang mengharuskan seseorang untuk membuka pembuluh darah tertentu untuk digunakan biasanya adalah salah satu dengan kekuatan yang menakutkan atau milik kelas legendaris. Saat itu, Xiao Yan tidak perlu dengan sengaja membuka jalur ki apapun saat dia berlatih, tsunami pemecah api. Dari sini, orang bisa tahu betapa uniknya teknik segel dewa ini. Xiao Yan mendesah pelan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang semuanya telah berkembang ke tahap ini, dia hanya bisa mencobanya terlepas dari betapa sulitnya membuka 3 pembuluh darah. Jika dia berhenti berlatih sesuatu yang Sun Er tinggalkan untuknya, dia akan benar-benar menyia-nyiakan usahanya. Xiao Yan menyingkirkan emosi di dalam hatinya. Pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang saat dia memasuki kondisi latihannya beberapa saat kemudian. Pikiran Xiao Yan dengan cepat sampai pada 3 pembuluh darah yang perlu dibuka setelah dia memasuki mode pelatihannya. Dia mengamati 3 jalur ki yang seperti 3 silinder tersumbat dan menghela nafas sekali lagi. Tampaknya dia akan pusing. Pikiran Xiao Yan bergerak dan seutas benang Do Ki melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu beredar beberapa kali di bawah kendali Xiao Yan sebelum akhirnya tiba di jalur ki yang jauh ini. Setelah itu, ia mematuhi perintah Xiao Yan dan dengan hati-hati menyerbu jalur ki kecil itu. Membuka jalur ki seseorang adalah hal yang sangat menyakitkan. Rasa sakit hebat yang terjadi ketika Do Ki membersihkan jalur ki dan meluas bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Namun, rasa sakit dan kesulitan hebat yang diharapkan untuk memperluas jalur ki tidak muncul saat Do Ki dituangkan ke jalur ki kecil itu. Meskipun aliran Do Ki sangat lambat karena ukuran kecil jalur ki, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa perasaan yang diblokir di dalam jalur ki perlahan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan agak tertegun saat dia mempelajari jalur ki yang secara bertahap dibuka blokirnya. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sejak kapan membuka jalur ki semudah ini? Tentu saja, pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak menyadari tarik ulur berkepanjangan antara Fallen Heart Flame dan cairan aneh saat dia memasuki keadaan hampir mati saat dia di bawah tanah. Pemenang terbesar selama tarik-menarik itu adalah tubuh Xiao Yan. Terlepas dari apakah itu tulangnya, jalur ki, otot, delal, di tubuhnya, semuanya telah sepenuhnya disempurnakan selama tarik-menarik perang itu. Oleh karena itu, bagian manapun di dalam tubuh Xiao Yan lebih tangguh daripada para ahli yang memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Itu juga karena jalur ki-nya yang sebelumnya telah disempurnakan sehingga Xiao Yan merasa bahwa membuka jalur ki itu mudah. Ini mirip dengan terowongan yang garis besarnya telah dibangun secara kasar oleh seseorang. Semua orang yang datang setelah itu hanya perlu membersihkan beberapa pecahan batu yang tersisa di dalam terowongan. Jika orang biasa membuka jalur ki mereka, kemungkinan jalur ki mereka sudah meledak dari tekanan Do Ki.
bagaimana mungkin kemajuan Xiao Yan? Meskipun Xiao Yan tidak yakin mengapa membuka jalur Qi menjadi sesederhana ini adalah sesuatu yang tidak menyakiti Xiao Yan bahkan sedikit pun. Oleh karena itu, dalam kegembiraannya yang liar, Xiao Yan mulai tanpa henti mengarahkan Du Qi untuk menyerang jalur Qi yang diblokir ini. Jalur Qi ini, yang belum pernah dia gunakan, diam-diam diperluas dengan lambat oleh Du Qi-nya. Meskipun membuka jalur Qi menjadi jauh lebih mudah karena penyempurnaan sebelumnya dari bagian dalam tubuhnya, itu masih merupakan proses yang diperlukan seseorang untuk mematuhi aturan. Bagaimanapun, Vena saat ini terlalu rapuh. Jika seseorang diam-diam menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, dia akan membuatnya meledak. Risiko ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak berani ambil. Oleh karena itu, ketika pembukaan pembuluh darah di dalam tubuhnya berkembang dengan kecepatan seperti kura-kura, Xiao Yan yang agak tidak sabar hanya bisa memasuki kondisi latihannya dan membagi perhatiannya menjadi dua area yang berbeda. Tidak peduli seberapa lambat atau seperti kura-kura langkahnya, pada akhirnya akan ada saat ketika ia tiba di tujuannya. Jalur Qi pertama akhirnya dibuka olehnya 5 hari setelah dia memasuki pegunungan yang dalam. Dia secara resmi mengambil langkah pertamanya dalam mempraktikkan segel gunung terbuka. Setelah memiliki beberapa pengalaman dari upaya pertama, Xiao Yan sedikit lebih akrab dengan jalur Qi yang tersisa. Meskipun kecepatannya masih mirip dengan kura-kura yang bergerak, itu akan membuat seseorang kesal sampai dia muntah darah dan mati jika seseorang membandingkan kecepatannya dengan yang lain. Jalur Qi kedua juga dibuka oleh Xiao Yan tanpa insiden sekitar 10 hari atau lebih setelah pembuluh darah pertama dibuka. Pelatihan halus semacam ini menyebabkan Xiao Yan sangat bahagia sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Menurut kecepatan ini, kemungkinan dia akan dapat sepenuhnya menyelesaikan prasyarat untuk membuka 3 jalur Qi dalam 1 bulan. Pada saat itu, dia akan dapat secara resmi mempraktikkan segel gunung terbuka yang sangat dia dambakan. Waktu dengan tenang mengalir di pegunungan yang dalam. Mungkin pengingat Xiao Yan berdampak pada Medusa. Tidak ada yang mengganggunya sejak dia memasuki kondisi latihannya. Ini memungkinkan dia untuk mendapatkan lingkungan pelatihan yang sangat tenang. Tepat setelah 1 bulan, pemuda di puncak gunung yang matanya tertutup, tiba-tiba membukanya. Cahaya seperti zat melintas di matanya sebelum secara bertahap menghilang beberapa saat kemudian. Xiao Yan perlahan berdiri dari batu besar. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang. Dia telah membuka 3 pembuluh darah dalam sebulan. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa percaya. Sepertinya ini adalah hasil yang cukup bagus bahkan ketika ditempatkan di antara klan Sun Er. Karena jalur Qi telah dibuka, selanjutnya, ini adalah waktu untuk berlatih secara resmi, segel gunung terbuka. Xiao Yan tertawa pelan. Tangan kanannya membentuk segel tangan yang sangat aneh di depannya. Segel tangan didorong ke depan. Ini secara alami berlebihan tanpa Do Qi untuk mengaktifkannya. Namun, Xiao Yan jelas mengerti bahwa dalam waktu singkat, kekuatan yang akan dipancarkan segel tangan kemungkinan akan mengejutkan dirinya sendiri. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.